pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks negosiasi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teks prosedur. Sebelum memasuki materi, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Baik, hadir semua, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang teks negosiasi. Kalian pernah nggak tawar-menawar di salah satu toko atau pasar? Pasti semua orang itu pernah tawar-menawar. Apalagi orang tua kalian, seperti ibu kalian, mama kalian, itu pasti sering banget yang namanya tawar-menawar. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Jadi dalam bernegosiasi itu bukan hanya kalian tawar-menawar, bukan hanya kalian menawar apa yang ingin kalian beli, tapi tuh kalian jangan lupa menggunakan bahasa yang santun. Karena jika menggunakan bahasa yang santun itu akan jauh lebih baik daripada kalian berbahasa yang tidak santun. Apalagi kalian datang ke toko dan penjualnya itu lebih tua dari kalian dan kalian tuh tidak memiliki bahasa yang santun atau tata krama yang santun seperti itu ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks negosiasi berbahasa yang santun. Seperti itu ya. Ibu akan mencontohkan sedikit tentang ketika kalian bernegosiasi menggunakan bahasa yang santun. Jika menggunakan bahasa yang santun, itu pasti diawali dengan kata permisi atau salam. Contohnya, permisi Bu, berapa harga barang ini? Seperti itu. Beda jika kalian tidak menggunakan bahasa yang santun. Contohnya, berapa harga ini? Berapa harga barang ini? Berapa harga tas ini? Itu tidak santun ya. Jika kalian santun, itu pasti penjual lebih segan ke kalian. Seperti itu ya. Apalagi ketika penjualnya lebih tua, alangkah baiknya kalian mengucapkan kata-kata tersebut. Permisi, atau boleh bertanya Bu, harga barang ini berapa? Seperti itu ya. Ibu meminta untuk pada pembelajaran minggu ini kalian aktif, karena minggu depan kita sudah melaksanakan ulangan tengah semester. Setelah pelajaran ini selesai, Ibu akan memberikan kalian kisi-kisi. Seperti itu ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebaik, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan tujuan teks negosiasi dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks negosiasi. Yang ketiga, menyusun teks negosiasi secara berkelompok dengan bahasa santun. Negosiasi adalah proses tawar-menawar. Di sini Ibu akan menjelaskan teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar atau perundingan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan, karena di sini kan dua belah pihaknya harus saling diuntungkan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan melalui komunikasi yang santun dan logis. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan teks negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, menghindari konflik atau pertentangan. Yang ketiga, menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Yang keempat, memperoleh keuntungan yang adil. Yang kelima, menjalin hubungan baik antar pihak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Yang ketiga, menggunakan bahasa persuasif dan santun. Yang keempat, terdapat proses tawar-menawar. Yang kelima, mengarah pada kesempatan. Yang keenam, mengandung argumen yang logis. Dan yang terakhir, bersifat menguntungkan kedua belah pihak.
Ciri-ciri teks negosiasi seperti yang telah Ibu bacakan. Jadi, teks negosiasi itu harus melibatkan minimal dua pihak. Contohnya, ada satu pembeli dan satu penjual, atau bisa juga dua pembeli dengan satu penjual. Jadi, ciri-ciri teks negosiasi ada itu, dan terutama menggunakan bahasa persuasif. Jadi, kalau bernegosiasi itu harus menggunakan bahasa persuasif. Persuasif itu apa? Ya, betul sekali. Persuasif adalah kalimat membujuk atau mengajak. Betul. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks negosiasi. Ada 4. Yang pertama, orientasi. Ada yang tahu orientasi itu apa? Iya, orientasi adalah pembuka. Contohnya, ada pembeli yang datang ke toko sepatu, itu yang dinamakan orientasi. Selanjutnya ada pengajuan. Pengajuan itu apa? Pihak pertama mengajukan apa yang ingin dimintanya. Contohnya, pihak pembeli menanyakan harga sepatu tersebut. Berapa harga sepatu ini, Bu? Itu sudah termasuk pengajuan. Selanjutnya ada penawaran. Disinilah terjadi proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Yang terakhir ada persetujuan, yaitu kesepakatan tercapai oleh kedua belah pihak ya. Jadi harga disepakati dan transaksi dilakukan. Jadi harus ada persetujuan antara dua belah pihak, seperti itu ya. Setelah kita membahas tentang struktur teks negosiasi, kita juga membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang pertama ada kalimat persuasif. Tadi kalimat persuasif itu apa? Membujuk atau mengajak. Contohnya, mari beli sepatu ini. Sebaiknya harganya jangan segitu, Bu. Alangkah baiknya. Itu contoh-contoh kata yang mengajak atau membujuk. Selanjutnya ada kalimat tanya. Kalimat tanya itu pasti semua orang menggunakan kalimat tanya, apalagi dalam proses negosiasi. Contohnya, berapa harganya? Apakah kalau 125 boleh? Itu kan kalimat tanya ya, atau interrogatif. Selanjutnya ada kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan apa itu, Bu? Jadi, kalimat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pendapat, atau kondisi tertentu. Contohnya, tas ini kualitas terbaik, baju ini bahannya bagus. Itu tuh pernyataan, gitu ya. Selanjutnya ada konjungsi atau kata penghubung. Jadi konjungsi atau kata penghubung itu digunakan dalam bernegosiasi. Contohnya, jika, karena, tetapi, dan namun. Intinya adalah untuk menghubung kalimat selanjutnya, seperti itu ya. Jadi setelah Ibu membacakan materi ini, Ibu meminta kalian untuk menganalisis struktur teks negosiasi dan bahasanya yang Ibu bacakan. Teks negosiasi ini apakah santun atau tidak? Ibu meminta kalian mendengarkan dan setelah itu kalian menganalisis. Ini tugas individu ya. Ibu akan membacakan contoh teks negosiasinya. Pembeli, permisi Bu, berapa harga tas ini? Penjual, harganya 150.000 Bu. Pembeli, baik Bu, apakah harganya masih bisa dikurangi? Bagaimana jika 120.000? Penjual, mohon maaf Bu, jika 120.000 saya belum mendapat untung Bu. Kalau 135 bagaimana? Pembeli pun, baik Bu, kalau 125 apakah bisa dipertimbangkan? Penjual pun menjawab, maaf Bu, harga 130.000 sudah paling rendah. Tas ini bahannya bagus Bu dan harganya lebih murah dibanding toko lain. Pembeli, baiklah Bu, saya setuju dengan harga 130.000, saya mau ambil. Penjual, baik Bu, saya bungkuskan. Pembeli pun, terima kasih Bu. Penjual, terima kasih kembali. Ibu meminta untuk kalian menganalisis struktur dan bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Setelah Ibu membacakan contoh teks negosiasi tersebut, Ibu meminta kalian untuk menganalisis struktur bahasanya dan jika sudah kalian kumpulkan setelah mata pelajaran ini selesai. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk dibagi menjadi beberapa kelompok. Tapi, satu kelompoknya hanya ada 2 atau 3 orang.
Terserah kalian yang mau jadi penjual siapa, yang mau jadi pembeli siapa. Dan untuk tema bebas, mau di pasar, mau di toko baju, toko sepatu, ataupun di sekolah, seperti itu ya. Nanti ibu akan memanggil 3 perwakilan kelompok untuk mencontohkan apa yang sudah kalian buat di depan kelas. Baik, apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, ibu meminta untuk satu kelompok pertama maju ke depan mencontohkan apa yang telah kalian buat. Ibu meminta untuk Raka dan Edo maju ke depan ya, mencontohkan apa yang sudah kalian buat. Baik, untuk Edo dan Raka sudah cukup baik, namun bahasanya masih kurang santun. Tapi mereka sudah berani mencontohkan negosiasi di suatu pasar. Selanjutnya, ibu meminta untuk Andin dan Putri maju ke depan mencontohkan teks negosiasi kalian. Oke, apa yang telah dicontohkan oleh Andin dan Putri itu salah satu contoh negosiasi di toko sepatu. Bahasanya sudah santun, tetapi masih kurang proses tawar-menawarnya ya, seperti itu. Untuk kelompok terakhir, ibu meminta Gita dan Dita untuk maju ke depan. Baik, apa yang telah dicontohkan oleh Gita dan Dita itu adalah salah satu contoh negosiasi di toko sepatu. Jadi seperti itu ya, apa yang telah dicontohkan Gita dan Dita itu sudah cukup baik dengan bahasa yang santun dan strukturnya yang urut ya. Jadi ibu setelah ini akan memberikan kalian pertanyaan tematik untuk mengulas kembali materi yang telah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ibu meminta siapa yang bisa menjawab angkat tangan itu akan mendapatkan nilai plus. Apa yang dimaksud teks negosiasi? Siapa yang bisa menjawab? Nah, betul sekali. Jadi teks negosiasi itu adalah teks yang berisi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Betul sekali. Selanjutnya, ibu akan memberikan pertanyaan tentang tujuan teks negosiasi. Kalian bisa menyebutkan 1 atau 2 saja. Iya, betul. Jadi tujuan teks negosiasi itu adalah mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, ibu akan memberikan pertanyaan tentang ciri-ciri. Ciri-ciri teks negosiasi itu ada apa aja? Iya, betul sekali. Jadi ciri-ciri teks negosiasi itu adalah melibatkan dua belah pihak atau lebih. Betul. Kalau strukturnya, sebutkan strukturnya aja, tidak usah dijelaskan. Siapa yang berani? Iya, jadi struktur teks negosiasi itu ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Selanjutnya, kalau kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi itu ada kalimat apa aja? Iya, kalimat persuasif, kalimat tanya, kalimat pernyataan, dan konjungsi. Betul. Ibu rasa kalian sudah cukup memahami apa yang telah ibu berikan. Materi pada hari ini tuh sebenarnya cukup familiar untuk kita semua. Karena di mana saja tuh kita pasti menawar atau proses tawar menawar ketika kita membeli salah satu barang, entah itu di pasar, entah itu di toko, seperti itu ya. Jadi anak-anak, hari ini kalian sudah belajar teks negosiasi dengan cukup baik. Sebagian besar sudah memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, struktur teks negosiasi, dan pentingnya menggunakan bahasa yang santun ketika bernegosiasi ya. Meskipun masih banyak yang berlatih, ibu bangga atas usaha dan keaktifan kalian. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.